Katanya untuk punya mobil ini mesti ada penjamin. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boro Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya nak dengar satu cerita ya dari seorang guru. Dia ini berasal dari Indonesia, tapi mengajar di Malaysia ini. Kata beliau, dia itu diberikan mobil baru oleh orang Malaysia. Kok bisa ya? Ya kan? Jom kita tengok ya kronologi dan penjelasan beliau kenapa ya bisa diberikan mobil baru oleh orang Malaysia. Saksikan bersama-sama. Di-share. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya. Kenapa boleh dibagi mobil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya di Syarif. Baiklah, pada kali ini sesuai dengan judul yang saya bagi, yaitunya tentang kebaikan orang di Malaysia ini ya. Oke. Kalau kita bicara tentang kebaikan ini, banyak kebaikan-kebaikan yang orang ini bagi sama kita. Ya, baik betul. orang-orang yang ada di Malaysia ini maupun yang ada di Indonesia, Ya, betul. ataupun di mana-mana kita pergi ya. Ya. Asalkan niat kita baik, kita pandai memperlakukan orang dengan baik, kita pandai bergaul dengan orang, kita pandai menyesuaikan dengan lingkungan kita di mana kita berada. Seperti yang pernah kita dengar, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kita berada, kita mesti pandai menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Apalagi dengan kita yang merantau ini. Iya. Yang namanya merantau, kita pasti jauh daripada rumah sendiri ya. Merantau ini bukan saja hanya di luar negeri, bisa saja nanti Di negara dalam negeri sendiri kita pun juga, juga. tapi mungkin beda Tapi beda, provinsi, iya betul. atau mungkin beda kabupaten. Iya. Itu pun merantau juga. Karena yang merantau ini adalah kita keluar dari kampung kita. Iya, Jadi dari tempat ketika tanah lahir kita kita ya kan, dari pergi kampung merantau halaman ini, gitu. pesan saya salah satunya adalah kita mesti pandai menyesuaikan dengan lingkungan kita. Iya, Karena menyesuaikan kalau kita diri tidak lah. bisa menyesuaikan dengan lingkungan kita, bagaimana kita mau hidup bersosial dengan Berniat masyarakat baik, di berbuat situ. baik, dan jadilah Kita mesti baik. hidup Wow, bersosial. bagus sekali ya Karena kita perlu kata-katanya. bantuan orang lain, kita perlu hidup dengan orang lain. Mana bisa kita buat sendiri ya. Kita di dunia ini ingin hidup sendiri, kita semua ingin sendiri, mana bisa. Iya, mati aja pun kita nggak Jadi, bisa orang yang menguruskan. Saya merantau di Malaysia ini, ketika saya sampai di Malaysia ini, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang saya terima di sini. Wow, Karena apa aja ya? seperti tadi, kita mesti bisa menyesuaikan dengan di mana kita tinggal. Iya, betul. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang saya terima waktu merantau di sini ya. Sebetulnya ketika saya merantau waktu di Indonesia dulu, karena kan tadi saya bilang merantau itu kita keluar dari kampung kita. Iya, betul. Waktu saya S1 di Pekanbaru, banyak juga kebaikan-kebaikan. Wah, ini kayaknya orang yang saya Melayu terima. ya, orang Melayu Tapi pada Indonesia saat ini ya. saya akan cerita tentang satu kebaikan yang saya terima di Malaysia ini. Dan mungkin pada masa yang akan datang saya akan Berbuat cerita baik lagi kepada tentang kebaikan yang lain. Jadi dikarenakan pada hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lain ya. Jadi pada hari ini saya ingin bercerita, ingin berkongsilah kepada kita semua tentang satu kebaikan yang saya terima di Malaysia ini ketika saya berada di Malaysia ini. Iaitunya saya mendapatkan sebuah mobil. Mobil ini baru ya, baru dari seorang Tuan Haji dan Puan Hajah, suami isteri ini. Mereka begitu baik dengan saya karena saya datang ke rumah mereka untuk mengajar Tuan Haji dan Puan Hajah tadi dan juga anak-anaknya. Jadi istilahnya saya mengajar mereka sekeluarga ya. Jadi pada waktu tahun 2018 itu saya memang berkeinginan untuk punya mobil ya. Tak kisahlah apapun lah nama mobil. Udah lama itu. ya Yang kan, penting pemirsa? saya ada mobil
karena 2018 itu saya ingin berkahwin. Jadi pada tahun 2018 itu tepatnya bulan 6 8 Jun 2018. Jadi iya pada kan? waktu itu alhamdulillah saya diberikan rezeki untuk bisa menyunting seorang perempuan yang sekarang dia adalah istri saya. Jadi alhamdulillah ya Allah. Jadi pada waktu itu setelah kami nikah, saya bawa istri saya ini ke Malaysia ya, selepas itu raya puasa. Dan cerita punya mobil ini masih berlanjut sampai saya bawa istri saya ini ke Malaysia, dan pun saya dah bincang dengan ejen-ejen yang menguruskan kereta ini. Katanya untuk punya mobil ini mesti ada penjamin. Disitulah saya macam menyerah. Bisa sebenarnya kalau orang Indonesia dalam pandangan saya pada waktu itu mungkin saya belum ada rezeki untuk mendapatkan mobil. Saya pun bincang dengan keluarga, bukan katanya Indonesia saja, untuk mengambil orang mobil di sini mesti ada penjamin ya, karena pengennya mengambil mobil ini secara kredit. Kalau baru mana bisa, kan mahal juga. Karena orang ejen itu kadang minta penjamin pun mesti orang tua kita sendiri, orang tua kita pun yang mesti bekerja di sini. Jadi disitulah saya berpikir mungkin belum rezeki saya untuk punya mobil. Saya berceritalah dengan Tuan Haji tadi, dengan Puan Hajah tadi. Alhamdulillah 1 bulan 2 bulan setelah itu pada masa 2018 saya bawa istri ke sini, dan Tuan Haji dan Puan Hajah tadi bertanya bagaimana perkembangan rencana pengen punya mobil. Saya bilang aja mungkin belum rezeki karena ejen tu minta ada penjamin. Sedangkan mak ayah saya di kampung. Memang ayah saya IC tapi ayah pun di kampung, jadi nggak ada bisa yang sebagai penjamin. Keluarga saya pun ada di sini di Malaysia ini, tapi mereka tidak bisa jadi penjamin karena bukan orang tua kandung saya. Jadi pada waktu itu bulan 7 tahun 2018, alhamdulillah Tuan Haji dan Puan Hajah itu bagi berita gembira lah kepada saya ya. Karena apa kata mereka? Mereka ingin bantu saya. Jadi mereka akan beli cash mobil itu dan saya akan membayar bulan-bulan kepada mereka. Jadi pada waktu itu saya langsung tertunduk. Ya Allah, begitu baiknya Tuan Haji dan Puan Hajah ini. Mereka yang mungkin tidak ada kaitan keluarga dengan saya. Kami pun hanya baru kenal dalam lebih kurang dalam setahun terakhir. Tapi Tuan Haji dan Puan Hajah itu begitu percaya sama saya untuk mereka beli mobil baru dan saya akan bayar bulan-bulan kepada mereka. Ya Allah, kemana kita akan mencari orang seperti ini? Susah kita mencari kebaikan orang seperti ini. Dan pada waktu itu mereka bilang, carilah hari, maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat mobil yang kebaikan. mana. Ini benar. Dan waktu itu saya berpikir pengen juga ngambil mobil yang mahal-mahal, tapi nggak mungkin. Nanti kalau saya ambil mobil mahal-mahal, yang susah pun saya juga kan. Jadi pada waktu itu 25 Juli 2018 kami bersepakatlah pergi ke sebuah kedai mobil atau showroom, dan pada waktu itulah saya dapatkan mobil baru Azia merah. Sebetulnya waktu itu saya pengen ambil Pero 2 yang terbaru ya. Jadi pada waktu itu kebetulan sedang peralihan kekuasaan di Malaysia ini dan perubahan juga daripada GST ke SST. Jadi pada waktu itu Mavic yang saya nak itu habis untuk di Semenanjung. Kecuali ada waktu itu satu Mavic yang warna biru-biru muda macam itu ya, tapi saya tidak suka warnanya. Dan akhirnya kata Tuan Haji Puan Hajah, ambillah Azia merah ni. Merah ni pun bagus, cantik warnanya. Jadi pada waktu itu saya dengarlah pandangan mereka. Saya pun berfikir apa salahnya dicoba kan. Dan akhirnya lama-lama saya suka juga dengan yang warna merah ya. Alhamdulillah. Jadi di situ saya berfikir ya alhamdulillah ya Allah, baiknya Tuan Haji dan Puan Hajah ini, mereka yang kami tidak ada ikatan keluarga, kami pun hanya baru kenal dalam setahun terakhir waktu itu, tapi dengan kebaikan hati mereka, mereka mau bantu saya. Alhamdulillah. Saya doakan Tuan Haji dan Puan Hajah sekeluarga selalu sehat, selalu dimurahkan rezeki, selalu dalam lindungan Allah, dan segala urusannya dimudahkan. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau Tuan Haji dan Puan Hajah melihat video ini, maafkan saya kalau selama ini saya banyak buat salah, khilaf kepada Tuan Haji dan Puan Hajah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah salah satu kebaikan orang-orang yang ada di Malaysia ini ya. Dan pada waktu itu juga saya berfikir bahwa saya dapatkan mobil itu adalah sempena hari kelahiran saya, karena saya lahir pada tanggal 22 Juli dan saya dapatkan mobil baru itu 25 Juli. Dan juga saya rasa waktu itu adalah rezeki kami kayak ulang tahun karena kami juga baru berkahwin. Kami baru kahwin bulan 6 tahun 2018
dan bulan 7 dapatkan mobil. Dan juga pada waktu itu juga rezeki Mesti anak dia ya, ini orang karena baik 25 kan, Juli Encik saya ini kan. dapatkan mobil. Dan awal bulan 8 itu kami dapat tahu, saya bawa istrilah ke klinik. Alhamdulillah istri saya rupanya hamil. Ish, Alhamdulillah. rezeki anak. Jadi dalam pandangan saya itulah rezeki kawin, rezeki anak juga. Alhamdulillah. Jadi pesan saya kepada kita semua, selalulah berbuat baik kepada sesama. Ya. Kalau kita hidup bermasyarakat ini, kita mesti bersosial. Ya. Dan kemanapun kita pergi merantau ini, jangan pernah kita sendiri-sendiri. Kita mesti bergaul betul. dengan orang, kita mesti pandai bersosial dengan orang, kita mesti baik dengan orang. Insya Allah, selagi kita baik dengan orang, selagi kita pandai menempatkan diri pada tempatnya, disitulah kita akan dihargai orang lain. Kita pandai menghargai orang lain, maka orang lain pun akan pandai menghargai kita. Betul. Kita baik kepada orang lain, maka orang lain pun akan baik sama kita. Alhamdulillah. Saya doakan kita semua yang hidup merantau ini pandai bersosial, pandai hidup bermasyarakat, pandai berbuat baik kepada orang lain. Insya Allah. Jadi itu saja perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan. So itulah ya pemirsa kisahnya yang Encik ini telah dibantu oleh orang Malaysia ya, dan kita sungguh kagum dan saya sangat kaget ya pemirsa, itu diberikan mobil baru loh kan secara cash, walaupun nantinya Encik ini membayar bulan-bulan kepada orang Malaysia tersebut. Tapi kita lihat pengorbanan mereka yang telah mengorbankan uang untuk membeli mobil cash tersebut, dikarenakan kendala si Encik ini tidak bisa membeli secara kredit di Malaysia ini. Mungkin kalau sepenilaian saya tadi, Encik ini bukan orang Malaysia. Nah, kadang saya berpikir ya, orang Malaysia ini hatinya tuh terbuat dari apa gitu loh. Kok bisa-bisanya ya memberi mobil secara cash seperti itu? Apa tidak takut kena tipu atau bagaimana kan? Saya nggak habis pikir, tapi yang saya nilai orang Malaysia hanya bermodalkan kepercayaan. Ya kan, kalau kita dengar tadi mereka itu ya antara Encik ini dan juga Pak Haji dan Ibu Haja itu sekeluarga tidak memiliki hubungan tali persaudaraan. Tapi ya Pak Haji dan Bu Haja itu sanggup ya menolong beli mobil loh ya. Mobil itu bukan murah ya kan pemirsa. Wah, hebat sekali ya. Segitunya loh orang Malaysia ini punya hati ya kan. Gimana coba, terbuat dari apa coba hati Ibu Haji dan Bu Haja dan Pak Haji itu? Ya, tidak kenal, saya juga kurang tahu ya Encik ini mengajar apa, agaknya seorang ustadz atau bagaimana, tapi memang saya cukup kagum ya atas perbuatan orang Malaysia ini ya, yang senantiasa mengulurkan bantuan kepada siapa saja ya. Tidak pernah saya pikirkan ya kejadian seperti ini, orang Malaysia memberikan mobil gitu kepada orang Indonesia. Waduh, hebat sekali, terbuat dari apa itu hatinya? Mesti sultan-sultan itu kan, orang kaya. Terima kasihlah kepada Pak Haji dan Bu Haja menolong saudara kita ini, karena beliau juga sangat bersyukur itu adalah rezeki beliau ya Encik ini, karena hari ulang tahunnya dan juga tepatnya istrinya sedang hamil pemirsa, pregnant. Wah, hebat sekali ya. Pemirsa bagaimana? Apakah pemirsa terharu dengan kejadian ini ya, dengan kisah Encik ini yang telah dibantu orang Malaysia? Sebenarnya orang baik itu ada di mana saja ya. Kalau kita tidak bisa menjadi orang baik itu, setidaknya janganlah kita buat jahat ya kan. Menolong itu tidak harus mengira bangsa dan juga warna kulit ya kan. Ya, saya sangat respect sekali ya kan. Ini menandakan orang Malaysia memang sangat dermawan. So, begitu saja di video kali ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boronaga. Terima kasih. Bye-bye.